semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mutiara. Alhamdulillahirrabbilalamin nih Mams, akhirnya saya bisa upload video lagi. Sebelumnya saya mau mohon maaf karena memang 2 minggu kemarin saya jarang upload untuk video. Karena memang kemarin saya dan anak saya itu kena musibah, jadi kita sempat memang masuk ke IGD gitu. Dan memang cuaca saat ini kan lagi kurang bagus juga ya. Jadi buat Mams di luar sana, mudah-mudahan kalian sehat selalu juga ya. Oke, nah sekarang kita langsung untuk ke video yang ditunggu-tunggu ya. Kita lewat dulu untuk case stuffingnya. Kita langsung ke video untuk budget aja di bulan Desember 2021 ini. Oke, sebelumnya juga jangan lupa buat yang belum subscribe channel ini untuk subscribe dulu, karena saya kan sedang ngadain giveaway nih. Hadiahnya lumayan juga, ada uang tunai 75.000 untuk 2 orang pemenang dan 50.000 untuk ShopeePay untuk 3 orang pemenang. Oke, dan untuk kali ini maaf ya agak-agak centil gini deh, Bumil baru sembuh, pengen agak-agak centil pakai kuku-kuku hiasan gitu. Ya, ini sih nanti beres untuk sudah video ini langsung dicopot lagi. Oke, kita langsung aja yuk untuk ke video budgetingnya. Oke, tema untuk budgeting di bulan Desember ini memang temanya mengenai vintage dan brown-brown gitu deh, Mams. Karena kan bulan Desember ini sebenarnya adalah bulan saya, dimana saya itu lahir di bulan Desember, dan memang awalnya saya suka banget sama warna coklat. Dan sekarang saya mulai beralih lah suka ke warna-warna seperti pink, warna ungu, dan lain-lain. Oke, nah sekarang saya akan mau umumin rules-nya ya untuk yang belum ikutan giveaway. Kalian bisa baca di sini untuk rules-nya. Kalian wajib subscribe, share untuk video YouTube saya sebanyak-banyaknya, dan kirim untuk bukti screenshot-nya ke Instagram saya ya. Jadi jangan lupa juga untuk follow Instagram saya. Untuk linknya ada di description box ya. Oke, sekarang kita langsung untuk ke budgeting bulan Desember. Nah, seperti biasa di sini kolom pertama untuk dari budgeting itu seperti biasa saya isi dengan pendapatan. Nah, untuk pendapatan kali ini untuk bulan Desember ini saya masukkan nominalnya sebesar Rp5.200.000. Seperti biasa di Rp5.200.000 itu saya dapatkan di tanggal 25 November 2021. Untuk kategori income ini seperti biasa saya masukkan sebesar 5.200.000 itu bukan dari penghasilan kami berdua, itu penghasilan dari salah satu penghasilan kami. Kemudian itu juga tidak kami semua masukkan, dan mudah-mudahan insya Allah nanti di awal Desember atau mungkin di pertengahan Desember mungkin ada rezeki lebih yang datang. Nanti kalau misalnya ada rezeki lebih saya akan tulis kembali di kategori kolom untuk income ini. Nah, untuk kategori berikutnya, setelah untuk kategori income itu yaitu kategori monthly budget atau juga bisa disebut dengan fix ya. Nah, untuk di sini untuk kategori fixnya itu kalian bisa tentuin kalau misalnya kalian mau membuat budgeting itu sebelumnya kalian harus bisa memilahkan dulu nih mana kategori yang menjadi pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Nah, untuk pengeluaran tetap ini kalian masukkan di kategori yang monthly budget ini ya. Nah, ini ada beberapa kategori yang memang menjadi kategori fix yang saya selalu keluarkan setiap bulannya. Oke, tapi untuk di bulan ini masih sama untuk kategori monthly budgetnya. Tapi nanti mungkin di bulan Desember akan ada sedikit perubahan, karena sebentar lagi kan memang saya rencananya akan melahirkan ya Bun. Di bulan insya Allah Desember ini, doakan juga supaya lancar. Nah, di kategori untuk monthly budget ini mungkin kalau pada saat saya lagi cuti 3 bulan nanti bakal ada perubahan. Nah, itu perubahan-perubahannya apa? Nanti saya akan buat untuk budgeting di bulan Januari. Oke.
Nah, untuk kategori-kategorinya seperti biasa, di sini ada kategori belanja bulanan, saya anggarkan Rp300.000. Kemudian untuk kategori pengasuh sebesar Rp700.000. Kategori kosan yang menjadi kosan ayah Rp300.000. Kategori arisan yaitu sebesar Rp200.000. Nah, kategori berikutnya yaitu kategori transportasi. Untuk di bulan Desember ini masih dibudgetkan sebesar Rp400.000. Kenapa? Karena kalau saya itu kan seperti membayar jasanya itu di akhir ke adik saya. Jadi ketika saya mengeluarkan budget di bulan Desember ini Rp400.000, berarti itu untuk seperti membayar di transportasi di bulan November kemarin, seperti itu. Jadi mungkin nanti di bulan Januari mungkin ada perubahan di kategori transport juga pasti ya tentunya, karena kan saya sudah cuti 3 bulan. Oke, untuk kategori berikutnya pulsa dan wifi sebesar Rp260.000. Dan kategori berikutnya untuk Arsya dan Syafika. Nah, seperti biasa untuk Arsya itu pasti lebih besar budgetnya karena biaya pampersnya aja udah lebih besar dibandingkan dengan adiknya. Nah, tapi untuk bulan Desember ini untuk budgetnya itu saya diturunkan. Sebelumnya biasanya di sekitar Rp700.000, sekarang saya turunkan Rp600.000 karena memang untuk susunya itu dia udah jarang banget sekarang sih. Biasanya dia kalau nyusu itu cuman kalau mau tidur aja. Oke, sedangkan untuk kategori Syafika masih sama sebesar Rp410.000. Dan untuk kategori galon atau air mineral di sini saya anggarkan sebesar Rp100.000. Nah, ini untuk total semua monthly budget saya di bulan Desember ini ada sebesar totalnya di Rp3.270.000. Oke, nah untuk monthly budget ini hanya gambaran saja ya Mams, karena setiap keluarga pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kalian bisa memilah-milah dulu kebutuhan apa aja sih yang memang menjadi kategori monthly budget untuk keluarga kalian. Setelah kategori monthly budget, nah untuk kategori berikutnya itu saya sisihkan untuk kategori saving dulu ya Mams. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di budgeting untuk di bulan November kemarin, kalau untuk mulai sekarang saya akan sisihkan untuk kategori saving itu di awal ya. Nah, di sini untuk kategori saving itu yang akan saya isi di bulan Desember ini untuk kategori school dan saving saja. Nah, di mana untuk kategori school dan saving di awal saya anggarkan di Rp500.000 untuk kategori school, dan untuk kategori saving itu sebesar di Rp150.000. Untuk kategori school ini untuk jangka panjang ya, bukan untuk jangka pendek. Jadi mungkin nanti saya akan belikan untuk emas. Dan untuk saving ini mungkin saya akan gunakan untuk dalam jangka waktu dekat dulu ya, karena ini untuk persiapan mungkin akikah nanti anak saya gitu. Oke, setelah untuk kategori saving itu kita langsung untuk ke kategori weekly budgetnya. Nah, di sini untuk kategori weekly budget juga ada sedikit perubahan, di mana untuk kategori weekly budget ada tambahan kategori yaitu kategori laundry. Nah, di sini kenapa saya isi untuk kategori laundry, karena mungkin kan saya mau lahiran. Nah, itu untuk baju saya dan suami itu takutnya saya kan lagi pasca operasi, karena memang saya nanti akan berencana untuk sesar kembali. Dan untuk pasca operasi mungkin nanti saya harus istirahat dulu kali ya. Jadi untuk laundry mungkin saya akan cuci dulu baju saya dan suami itu ke laundry. Nah, kalau untuk anak-anak bakal tetap saya cuci sendiri, tidak akan ke laundry gitu. Jadi ini budget untuk laundry ini hanya untuk laundry pakaian saya dan suami aja, seperti itu. Nah, untuk kategori yang kedua seperti biasa itu untuk kategori ayah, itu untuk semua kebutuhan ayah.
Dan untuk kategori berikutnya tuh untuk kategori groceries. Oh ya, untuk kategori ayah juga mungkin nanti ada perubahan karena kan untuk kebutuhan saya yang biasanya per minggu itu lumayan cukup besar. Nanti mungkin kalau saya udah di rumah, udah cuti, mungkin agak akan saya kurangkan. Jadi saya akan alihkan yang biasanya untuk kategori ayah 50.000 mungkin saya akan tambahkan. Gitu. Untuk kategori berikutnya itu kategori gas atau bensin. Untuk kategori miscellaneous. Dan untuk kategori sinking fund yang terakhir. Untuk nominalnya itu sendiri, untuk kategori laundry saya budgetkan sebesar Rp200.000. Untuk kategori ayah di sini saya budgetkan sebesar Rp375.000. Ini tuh untuk 1 bulan ya, Mams. Oke, untuk kategori groceries mingguan itu saya anggarkan di Rp375.000. Untuk kategori gas atau bensin juga di sini saya hanya anggarkan di 60.000 karena memang saya itu untuk kerjanya cuma tinggal seminggu lagi sih, Mams, di minggu awal untuk bulan Desember aja. Nah, nanti setelah itu saya udah mulai cuti untuk melahirkan karena kan kalau sekarang cutinya itu harus 1,5 bulan sebelum melahirkan. Nah, untuk kategori miscellaneous itu di Rp200.000 dan yang terakhir untuk kategori sinking fund Rp170.000. Oke, untuk kategori sinking fund mungkin nanti agak sedikit berbeda dengan yang saya masukkan ke kategori amplop karena memang seperti biasa mungkin ada sisa dana atau ada lain-lain, itu nanti saya akan masukkan untuk kategori si sinking fund itu ya, Mams. Dan nanti mungkin insya Allah kalau misalnya saya dapat extra income juga nanti saya akan masukkan untuk ke kategori sinking fund dan saving. Jadi mungkin untuk sinking fund ini tidak fix, itu pasti bakal segitu setiap minggunya ya. Itu bisa kurang, bisa juga lebih. Sekarang kita lanjut untuk ke halaman berikutnya. Untuk ke halaman berikutnya itu untuk kategori sinking fund. Dan di sini untuk sinking fund trackernya itu saya lebih ke sinking fund tracker untuk bulanan ya. Karena nanti insya Allah ke depannya saya akan buat untuk expenses, untuk sinking fund itu weekly, maksudnya weekly, dan nanti itu terpisah kayak gitu. Dan itu memang masih konsepnya saya masih pikirkan dan temanya juga masih saya diskusikan lagi, mungkin seperti template-nya seperti apa yang cocok untuk saya. Dan untuk di halaman terakhir seperti biasa ini ada kategori month end total. Nah, di sini nanti saya akan totalkan untuk semua income, expenses, sinking fund, dan saving yang sudah saya keluarkan dan yang saya terima selama bulan Desember ini. Oke. Nah, segitu dulu sih untuk video budgetingnya. Ini lebih simple karena saya di sini cuma hanya buat 4 halaman aja. Nah, terima kasih buat yang udah selalu setia untuk channel saya ini. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk ikutan giveaway-nya ya. Hadiahnya menarik. Dan nanti insya Allah mungkin kalau ada rezeki lebih saya akan tambahkan untuk hadiahnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.